Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya harap teman-teman sehat saja ya, dan tetap semangat belajar untuk persiapan pretest PPG ya. Saya harap teman-teman manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Mudah-mudahan nanti lulus pretest, kemudian menjalani proses PPG dan lulus UP dan menikmati yang namanya tunjangan profesi ya. Bisa double gaji nanti teman-teman. Itu enak sekali ya. Baik, sekarang kita akan melanjutkan latihan soal kita dan pembahasan kita mengenai pretest PPG ya. Ini diambil dari pengalaman di tahun 2022 ya. Tonton juga video saya tentang bocoran atau gambaran soal-soal yang akan teman-teman hadapi nanti. Baik, sebelum masuk ke soal, saya mohon bantuan teman-teman untuk klik subscribe, like, dan bantu share ke sosial media teman-teman sebanyak-banyaknya, biar nanti teman-teman membantu saya mendapat pahala, teman-teman juga dapat pahala karena sudah share hal yang bermanfaat untuk orang lain. Baik, kita lihat soalnya. Ini dia soalnya. Mohon maaf kalau ayamnya agak berisik ya. Ini ayam tetangga, nanti saya lempar itu biar agak menjauh dan tidak memecah konsentrasi kita teman-teman. Abaikan saja ya. Oke, ini dia soalnya. Pernyataan yang betul untuk tes formatif adalah A. Nilai maksimum adalah nilai jumlah adanya soal. B. Nilai minimum adalah sejumlah adanya soal. C. Nilai maksimum butir soal benar adalah 1. D. Nilai minimum butir soal benar adalah 1. Nah, kira-kira yang mana pernyataan yang betul untuk tes formatif? Nah, teman-teman, seperti video-video sebelumnya, saya selalu ingatkan teman-teman untuk pause dulu videonya, coba jawab dulu, baru kita lanjut ke pembahasan agar lebih mudah masuknya, mudah tersimpan. Karena kalau kita berusaha menjawab dulu, ada rasa penasaran, dan masuk di pembahasan, penasaran itu terbayarkan, dan biasanya kalau kita penasaran itu akan tersimpan dengan baik ya teman-teman. Baik, kita lihat jawaban dan pembahasannya. Saya yakin teman-teman sudah mengunci jawaban teman-teman ya. Oke, kita lihat ini. Jadi jawaban yang tepat adalah nilai maksimum butir soal benar adalah 1 ya. Pernyataan yang betul untuk tes formatif. Jadi nilai maksimum butir soal benar adalah 1. Itu nilai maksimumnya. Kita lihat, tes formatif dimaksudkan untuk memantau sampai sejauh mana peserta mencapai kemajuan belajar. Kemajuan belajar dinilai dari perkembangan siswa menguasai setiap indikator kompetensi. Indikator butir soal yang benar kita nilai 1, yang belum benar kita nilai 0. Maka nanti akan terlihat kompetensi yang belum tercapai. Itu penjelasan dari jawaban soal yang pertama ini teman-teman. Oke. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan butir soal uraian berikut. Nah, ini ada contoh soal ya. Sebutkan 3 buah sungai di Provinsi Jawa Barat yang bermuara di Laut Jawa. Butir soal tersebut: A. Cukup bagus karena jumlah sungai yang ditanyakan sudah terukur. B. Cukup bagus karena ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti. C. Jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah atau ranah ingatan. D. Jelek karena ditulis dalam kalimat yang sangat pendek. Baik, saya yakin teman-teman sudah mengunci jawabannya. Kita lihat jawaban yang tepat ya. Jadi jawabannya adalah C ya. Soal
tersebut yang ada di atas ini dia sebenarnya kurang bagus ya untuk pembelajaran abad sekarang ya. Abad 21 itu dianggap kurang bagus. Nah, ini dia jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah atau ranah ingatan ya. Kalau mungkin sebelum pembelajaran abad 21 itu dia bagus karena sudah cukup bagus karena sudah terukur ya. Sudah terukur, kemudian cukup bagus karena ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti. Jelek karena ditulis dalam kalimat yang pendek ya, bukan hanya kalimat saja ya, tapi kita memerlukan bagaimana siswa itu berpikir lebih kritis lagi ya, lebih bukan menyulitkan ya, tapi lebih membantu untuk berpikir lebih tinggi lagi. Kita lihat jawabannya. Nih ada istilah ini ya. Jadi meskipun kurikulum merdeka ini tetap akan ada ya. Ini tetap akan ada, tetap dibutuhkan ya. Indikator mencerminkan mengukur tingkat berpikir rendah LOTS atau low order thinking skill. Ini C1, ini yang paling rendah ya, C1. Mengingat, nah itu tadi hanya mengingat, menyebutkan, nah tuliskan, gambarlah. Nah itu mengapa dia dikatakan jelek? Karena dia berada pada level terbawah atau berada di C1. Kita lihat jawabannya, ini dia menyuruh menyebutkan. Berarti dia levelnya sangat rendah dan tidak menunjukkan bahwa soal itu hot ya. Jadi kita juga nanti di pretest PPG maupun di UP akan dikasih soal yang paling hot, paling panas, paling enak. Pedis ya, susah lulus. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut. Ada MODS atau medium order thinking skill. Ada MODS. Kita lihat yang MODS C2. C2 dia memahami, jelaskan, bedakan, identifikasi. Jadi dia termasuk di medium ya. Medium order thinking skill. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya ada C3, menerapkan, tentukan, hitunglah hasil dari. Nah, ini dia masih termasuk di medium dalam penerapan ya. Masih medium. Selanjutnya ada HOTS atau ini yang selalu diulukan ya di pembelajaran abad 21. HOTS, high order thinking skill atau berpikir tingkat tinggi ya. Ini ada C4, jadi C4 sampai C6 itu dikatakan high order thinking skill atau HOTS. C4 ada menganalisis. Kalau sudah masuk menganalisis, dia sudah berpikir tingkat tinggi ya. Ada sintesis juga, kemudian bandingkan. Jadi membandingkan, jadi beda ya antara membedakan dengan membandingkan ya. Jangan salah paham. Apa pengaruh? Nah, selanjutnya ada C5, evaluasi, simpulkan ya. Ya, menyimpulkan suatu diagram misalnya, atau suatu grafik misalnya, atau bacaan misalnya, itu dia termasuk HOTS ya. Yang kelima adalah mencipta. Nah, inilah tingkatan yang paling tinggi, yaitu mencipta ya. Buatlah grafik, bagaimana cara membuat grafik, buat diagram, dikasih sebuah kasus atau bacaan baru disuruh buat grafik atau diagram. Dan ini juga diterapkan oleh LPMP untuk atau Ristek Dikti memberikan kita soal-soal yang high order thinking skill yang lumayan hot ya teman-teman. Lumayan hot dan agak pedis. Oke. Itu dia. Jadi harap dipahami ini ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dari banyaknya definisi atau batasan yang dikemukakan oleh para ahli, namun esensi dari pengertian penelitian portofolio adalah A. Kumpulan hasil karya siswa, B. Rekaman hasil karya siswa, C. Rangkaian hasil karya siswa, D. Kumpulan nilai siswa, E. Kumpulan siswa. Nah, coba teman-teman jawab dulu kira-kira yang mana jawaban yang benar ya. Ini definisi portofolio ya.
Baik, saya yakin teman-teman sudah mengunci jawabannya. Kita lihat jawabannya. Jadi jawabannya adalah option A. Jadi portofolio itu adalah kumpulan hasil karya siswa. Itu dia esensi dari pengertian penilaian portofolio. Dari sekian banyaknya definisi atau batasan yang dimukakan dari para ahli ya. Portofolio adalah kumpulan hasil karya seorang peserta didik sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan oleh guru atau oleh peserta didik bersama guru sebagai bagian dari usaha mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi yang ditentukan dalam kurikulum. Ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ke sosial media teman-temannya. Untuk mencegah terjadinya jawaban siswa yang sangat beragam, jenis tes uraian yang paling tepat digunakan adalah A. Tes uraian bebas, B. Tes uraian terbatas, C. Yang sederhana, D. Yang sangat kompleks. Nah, kira-kira yang mana teman-teman jawaban yang paling tepat ya? Kalau channel-channel yang lain banyak bermain di kata kunci ya, tapi apalah arti sebuah kata kunci kalau kita sebenarnya tidak pernah belajar atau kita tidak menguasai suatu materi, suatu teori. Kata kunci itu bisa berlaku, bisa digunakan kalau kita menggunakan, kalau kita paham dengan teori-teori yang ada. Banyak yang salah kaprah di sini. Gampang, tinggal gunakan kata kunci. Iya. Kalau misalnya kata kuncinya itu dan dia tidak paham akan itu, tidak bisa. Jadi banyak-banyak membaca. Saran saya banyak-banyak saja membaca ya. Kalau kita rajin membaca, rajin latihan, insya Allah sedikit banyaknya pasti ada hasil yang positif ya teman-teman. Baik, kita lihat jawabannya. Meskipun di sini sebenarnya kalau kita paham ada kata kunci ya. Kalau kita paham, saya bilang, kalau otak-otak kita standar, jarang belajar, jarang membaca, itu akan susah menggunakan jurus kata kunci ya. Nah, di sini kita sudah lihat bahwa jawaban yang tepat adalah tes uraian terbatas, di mana di situ adalah mencegah, ini dia, mencegah terjadinya jawaban yang sangat beragam ya. Jadi kita membatasi, jadi kita harus melakukan tes uraian terbatas agar siswa tidak ngaur kemana-mana, kita juga memeriksanya tidak terlalu capek ya teman-teman. Oke, uraian terbatas dan atau terstruktur ya. Soal yang disusun tidak mengembang tetapi lebih terarah dan terbatas, sehingga ada batasan jawaban. Walaupun kalimat jawaban peserta didik itu beraneka ragam, tetapi harus ada pokok-pokok penting yang terdapat dalam sistematika jawabannya sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan dan dikehendaki dalam soalnya. Maka yang paling penting dan harus diperhatikan yaitu sistematika jawaban itu sendiri ya. Semoga dipahami ya. Kita lihat contohnya ini teman-teman. Ini contohnya, 1. Sebutkan dan jelaskan secara singkat 3 peristiwa yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, ini dia. Yang kedua, sebutkan kalimat komponen dalam sistem komputer. Nah, ini uraian terbatas atau tak terbatas atau bebas ya. Jadi ada uraian terbatas, ada uraian yang terbatas ya. Kita lihat tes uraian jenis ini membuka kesempatan kepada setiap orang yang menjawab pertanyaan untuk mengeluarkan pendapatnya sesuai dengan yang dia ketahui, bebas berargumentasi dengan soal dan menjawab menurut pandangannya masing-masing. Setiap tes mengandung problematik, bukan hanya sekedar menanyakan fakta-fakta saja. Oleh karena itu, setiap tes mempunyai cara dan sistematika yang berbeda-beda.
tetapi harus mempunyai patokan dalam mengoreksi jawaban. Contohnya, 1. Coba jelaskan perbedaan tanaman monokotil dan tanaman dikotil. Nah, ini berapa saja ya? Berapa saja yang mereka ingat atau yang mereka tahu tentang perbedaan antara tanaman monokotil dan dikotil. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara rukun dan wajib haji tersebut. Nah, mereka akan menjelaskan tanpa membatasi ya. Terserah mereka mau jelaskan berapa saja perbedaan antara rukun haji dan wajib haji. Kemudian yang ketiga, bagaimana perkembangan komputer di Indonesia, jelaskan. Nah, ini bisa jadi banyak jawaban yang kita temukan nanti, banyak beragam ya. Ada yang mengatakan sudah sangat maju dengan adanya Facebook, sudah sangat maju dengan adanya Instagram, sudah sangat maju dengan adanya, pokoknya beda-beda ya nanti jawaban mereka di sini. Jadi tinggal bagaimana kita memeriksa jawaban tersebut ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ke sosial media teman-teman ya. Dengan melihat hasil pretest, seorang guru mengetahui bahwa 3 dari 8 soal yang diberikan mampu dijawab hampir seluruh siswa dengan benar. 3 dari 8 soal ya. Jika Anda sebagai guru, manfaat apa yang dapat dipetik dari informasi tadi? A. Mengajarkan seluruh materi sesuai dengan kurikulum agar penguasaan siswa lebih baik. B. 3 dari 8 soal tersebut tidak akan ditanyakan lagi pada saat melakukan post-test. C. Materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. D. Melaksanakan pelajaran remedial untuk materi yang belum dikuasai siswa berdasarkan hasil pretest. Nah, kira-kira menurut teman-teman yang mana jawaban yang tepat? Apakah A, B, C, atau D? Ya, di sini seorang guru melakukan pretest dan memikirkan soal seperti apa lagi menganalisa soal hasil pekerjaan siswanya ya yang sudah pretest, dan berpikir bagaimana untuk soal post-test selanjutnya. Oke, saya yakin teman-teman sudah kunci jawabannya. Kita lihat ya. Jadi jawaban yang tepat adalah option C. Materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. Jadi materi pada saat pretest itu yang semua siswa sudah bisa jawab, kita hilangkan pada saat proses pembelajaran nanti ya. Itulah gunanya pretest, untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa ya. Jadi nanti kalau dirasa sudah dikuasai, tidak perlu lagi kita ajarkan buat apa lagi. Itu kan hanya buang-buang waktu lagi, hanya tinggal buang-buang waktu. Dan lebih bagus mengambil materi yang lain yang belum kira-kira dikuasai. Oke, kita lihat, karena waktu untuk mengajarkan materi yang 3 soal tadi dapat digunakan untuk memperdalam materi lain. Nah, seperti itu yang saya bilang tadi ya. Ini dia penjelasannya. Oke, itu saja dulu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini, teman-teman. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kalau teman-teman misalnya ingin bertanya atau saya butuh ya, saya sebenarnya setiap kali teman-teman sudah nonton video, kasih saya semangat, minimal komentar atau like dan sebagainya. Apalagi kalau teman-teman bisa ngasih super thanks, itu alhamdulillah sekali ya. Itu bisa membantu saya membeli kuota untuk mengupload video-video saya, teman-teman. Karena mengupload video ke YouTube itu menggunakan kuota, teman-teman. Tapi itu tergantung keikhlasan teman-teman sendiri ya. Insya Allah nanti kalau lulus mungkin ada yang kembali ya, yang memberikan support thanks, mengucapkan sebagai ucapan terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses semua, lulus semua, terutama subscriber saya.